Didik Prasetyo atau Didi Kempot lahir dari keluarga seniman. Ayahnya, Hadi Suranto atau Ranto Edi Gudel, adalah pemain ketoprak yang berasal dari kota Surakarta, sedangkan ibunya, Umiyati Siti Nurjanah, adalah pesinden yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kakaknya adalah Lilik Subagio, kurang aktif di dunia seni, dan Mamik Prakoso, pelawak Sri Mulat. Dan adiknya Eko Gudel, pemain ketoprak serta penari latar dalam video-video musik Didi Kempot. Didi Kempot memulai karirnya pada 1984 sebagai musisi jalanan. Dengan alat musik ukulele dan kendang, Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya, Surakarta, selama 3 tahun. Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung, maupun Senin. Dari situ, terbentuk julukan Kempot, yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar, yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian, mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studios. Tepat pada tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Stasiun Solo Balapan, yang menjadi latar tempat lagu Stasiun Balapan, yang menceritakan perpisahan terhadap seseorang yang akan pergi menggunakan kereta api. Karya ini membuat Didi diangkat menjadi Duta Kereta Api Indonesia oleh PT KAI. Pada 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakan kakinya di Eropa. Pada 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian, Didi Kempot pulang ke Indonesia pada 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada 2013 dan Suket Teki pada 2016. Lagu tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Pada tanggal 11 April tahun 2020, ia menggelar konser siaran langsung dari rumah dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar rupiah untuk melawan COVID-19. Kini, Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai Sad Boys dan Sad Girls yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambiar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berawal dari beberapa lagu-lagu Didi Kempot yang menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Didi Kempot meninggal dunia pada tanggal 5 Mei tahun 2020 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di tempat pemakaman umum Astana Jatisari Desa Majasem, Kecamatan Kendala, Ngawi yang berdekatan dengan makam anak sulungnya.